Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syedik Syendi dan rekan saya. Amanda Aulia Safitri. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang transmission lines. Nah, yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan saluran transmisi? Saluran transmisi adalah media penghantar gelombang elektromagnetik yang digunakan untuk menyalurkan sinyal dari sumber ke beban. Pada frekuensi rendah, kabel bisa juga dianggap sebagai penghantar biasa. Tetapi, pada frekuensi tinggi RFG microwave, panjang kabel sebanding dengan panjang gelombang sehingga mempengaruhi propaganda sinyal. Nah, untuk tujuan dari saluran transmisi ini sendiri, yaitu ada beberapa, yaitu transfer energi. Nah, pada saluran transmisi sebagai transfer energi merupakan tulang punggung sistem tenaga listrik yang menyalurkan listrik dari tempat pembangkitnya ke tempat penggunaannya. Ada juga sebagai tegangan tinggi dan kehilangan rendah. Mereka beroperasi pada tegangan yang sangat tinggi untuk menunjukkan pemindahan daya listrik dan jumlah besar secara efisien dalam jarak jauh dan kehilangan energi dalam minimal. Selanjutnya ada juga integrasi sistem. Saluran-saluran ini bersama dengan gardu induk membentuk jaringan transportasi listrik, menyediakan jalur bagi energi bahkan jika ada masalah pada saluran lainnya. Selanjutnya ada model dari rangkaian yang sudah terdistribusi. Pada transmission line dimodelkan sebagai rangkaian dengan parameter terdistribusi yaitu ada 4, yaitu R, L, G, and C. Untuk R atau resistansi konduktor sebagai rugi konduksi, L atau induktansi sebagai efek medan magnet, G sebagai rugi pada isolator, C kapasitansi sebagai efek medan listrik. Nah, model ini juga sangat penting untuk menganalisis tegangan dan arus panjang saluran. Kemudian selanjutnya ada persamaan dari materi saluran transmisi. Berdasarkan hukum Kirchhoff, diperoleh persamaan diferensial yang menjelaskan hubungan tegangan dan arus. Nah, seperti yang Anda lihat di sini adalah persamaan dari bersamaan hukum Kirchhoff, yaitu ada alfa kuadrat kali dengan V dibagi dengan alfa Z kuadrat sama dengan alfa kuadrat sama dengan V. Dengan Y sama dengan alfa ditambahkan joule beta atau konstanta propagasi, alfa sebagai atenuasi konstan atau rugi daya, beta sebagai fase konstan atau perubahan fasa. Dengan mengajukan hukum Kirchhoff ini pada segmen pada saluran delta Z, diperoleh hubungan diferensial antara tegangan dan arus derajat jarak. Selanjutnya ada impedansi karakteristik atau bisa disebut Z0. Impedansi karakteristik adalah rasio tegangan dan arus gelombang berjalan pada saluran. Untuk rumusnya bisa Anda lihat, yaitu situ. Nah, pada rumus tersebut digunakan untuk menentukan kondisi propagasi sinyal. Jika beban sama dengan Z0, berarti tidak ada refleksi. Saluran lossless, berarti Z0 sama dengan akar L dibagi C. Nah, untuk saluran tanpa rugi ini, rumus tersebut disederhanakan menjadi Z0 sama dengan akar L bagi C, di mana L ada induktasi per satuan panjang dan C adalah kapasitasi per satuan panjang. Nah, selanjutnya adalah sending end impedance. Sending end impedance atau bisa disebut Zin adalah impedansi yang dilihat oleh sumber di ujung saluran. Berikut ada rumusnya. Nah, pada rumus tersebut digunakan untuk bergantung pada panjang saluran atau I, impedansi beban atau ZL dan Z0. Untuk beberapa kasus tersebut, saluran alfa lambda dibagi 4 bisa disebut dengan Zin sama dengan Z0 kuadrat dibagi ZL. Nah, rumus tersebut digunakan sebagai impedansi transformer. Nah, selanjutnya ada juga gelombang berdiri atau standing wave. Nah, standing wave ini tersendiri pada saluran transmisi adalah pola gelombang stasioner yang terbentuk akibat interferensi antara gelombang datang dan gelombang pantul yang terjadi karena ketidaksesuaian impedansi antara saluran dan beban, misalnya antena. Nah, fenomena ini menghasilkan serangkaian titik dengan amplitude maksimum dan minimum yang tidak bergerak sepanjang saluran. Nah, akibat dari gelombang berdiri ini terjadi akibat dari refleksi karena mismatch. Contohnya seperti ZL tidak sama dengan Z0. Nah, gelombang datang ditambahkan dengan gelombang pantul sama dengan pola gelombang berdiri.
menyebabkan tegangan maksimum dan minimum pada titik tetap. Selanjutnya ada juga VSWR atau Voltage Standing Wave Ratio. VSWR mengukur tingkat ketidakcocokan saluran transmisi. Ada juga persamaan dari koefisien refleksi, juga VSWR. Nah, jika hasil dari VSWR 1 berarti adalah matching sempurna. Semakin tinggi VSWR, semakin juga besar rugi daya akibat pantulannya tersebut. Selanjutnya yaitu ada Smith chart. Smith chart adalah grafik lingkaran untuk menganalisis impedansi dan koefisien refleksi. Fungsi utama dari Smith chart yaitu matching impedansi, menentukan VSWR dan refleksi, serta perancangan sirkuit RF atau microwave. Selain itu, Smith chart juga dapat mempermudah perhitungan kompleks menjadi visual. Untuk gambarnya seperti yang ada di samping itu. Setelah itu ada aplikasi transmission lines. Aplikasi transmission line meliputi penyaluran daya listrik bertegangan tinggi dari pembangkit ke pusat distribusi, pengiriman sinyal frekuensi tinggi jarak jauh dan dekat dengan kerugian daya minimal, misalnya pada kabel antena TV dan radio ke penerima, serta dalam jaringan interkoneksi komputer, sistem stereo, saluran telepon, dan komunikasi satelit. Untuk contoh aplikasi transmission lines ada koaksial, yaitu kabel TV kabel sistem RF umum. Setelah itu ada microstrip atau strip line dengan modul RF di smartphone, radar, dan juga IoT. Selain itu ada waveguide yang berada di radar militer atau satelit. Selain itu juga digunakan luas di seluler, wifi, radar, dan komunikasi satelit. Nah, untuk kesimpulannya yaitu transmission line merupakan elemen yang sangat penting dalam sistem komunikasi frekuensi tinggi. Berbeda dengan rangkaian pada frekuensi rendah yang bisa dianggap sederhana. Pada frekuensi RF dan microwave, panjang saluran transmisi menjadi sebanding dengan panjang gelombang sehingga mempengaruhi propagasi sinyal. Oleh karena itu, model saluran harus menggunakan parameter terdistribusi R, L, G, dan juga C untuk menggambarkan rugi konduktor, rugi dielektrik, induktansi, dan juga kapasitansi. Impedansi karakteristik atau Z0 menjadi parameter utama yang menentukan kondisi gelombang berjalan dalam saluran. Jika terjadi ketidakcocokan antara Z0 dan beban, maka akan timbul refleksi yang menimbulkan gelombang berdiri. Fenomena ini diukur dengan VSWR, di mana nilai ideal adalah 1 yang berarti transfer daya maksimal tanpa pantulan. Untuk mengatasi masalah mismatch ini, teknik pencocokkan impedansi seperti quarter wave transformer banyak digunakan dan analisisnya dapat disederhanakan dengan bantuan Smith chart. Secara keseluruhan, pemahaman tentang transmission line tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga praktis karena menjadi pondasi utama dalam perancangan perangkat komunikasi modern melalui dari sistem seluler, radar, satelit, hingga aplikasi IoT. Tanpa penguasaan konsep ini, rancangan sistem RF tidak akan efisien dan dapat mengalami rugi daya yang besar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Oke, sekian presentasi dari kami. Sebelumnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.